Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai fikih keluarga, masih dalam kitabnya Fiqhul Manhaji karyanya Syekh Mustafa Khin dan Mustafa Buwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kemarin tentang hak dan kewajiban suami istri. Sekarang, faqad aujabal islamu 'alal aba' li auladihim. Islam mewajibkan kepada kita selaku orang tua kepada anak-anak kita. Apa saja kewajiban kita selaku orang tua kepada anak-anak kita? Yang pertama, jelas an-nafaqah, nafkah wajib untuk kita penuhi untuk anak-anak kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau para istri itu menyusui untuk anak, maka berikan kompensasi untuk istri sebagai nafkah bagi anak. Yani nafkah ini untuk anak wajib untuk dipenuhi oleh ayahnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In kana yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Umpama kita keluar mencari rizki untuk anak-anak kita yang masih belum bisa mencari rezeki sendiri, maka fahuwa fi sabilillah, itu dinilai sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis lain, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar kita infakkan di jalan Allah. Dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar kita infakkan untuk membebaskan budak. Dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Satu dinar kita sedekahkan untuk orang miskin. Dinarun anfaqtahu ala ahlik. Kemudian satu dinar infakkan untuk keluarga, untuk anak istri. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Di antara yang tadi itu, yang paling besar pahalanya adalah kita menginfakkan harta kita untuk anak istri kita. Karena kita niatkan setiap upaya yang kita lakukan di dalam mencari rezeki, kita niatkan ibadah karena Allah Ta'ala, insya Allah dinilai sebagai jihad fisabilillah. Kewajiban yang kedua, husnul tarbiyah wa ta'dib alal ibadat wal akhlaq. Kita wajib mendidik anak kita dengan baik supaya punya adab, supaya punya akhlak, supaya mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam keterangan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Ala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih." Semua orang bertanggung jawab, semua orang adalah pemimpin dan semua bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Di antaranya, warrajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang lelaki bertanggung jawab kepada keluarganya. Wajib bagi para suami, bagi kita mendidik anak istri kita dengan sebaik-baiknya. Terutama barangkali untuk anak kita, kita wajib memperhatikan bagaimana sholatnya. Apabila dia sudah berusia 7 tahun, kita wajib untuk membiasakan baginya sholat 5 waktu. Kalau dia sudah berusia 10 tahun, seandainya belum bisa disiplin sholat dengan baik, maka kita boleh memukul kakinya dengan pukulan yang tidak melukai sebagai ta'dib, sebagai pendidikan, supaya sholat ini menjadi hal yang menjadikan sesuatu yang fondasi kehidupan bagi anak kita. Jangan sampai dia terbawa oleh lingkungan yang semakin kesini semakin berat. Mungkin teman-temannya, mungkin orang-orang di luar merasa meninggalkan sholat sudah biasa, tetapi kita berharap anak kita
merasa bahwa ketika sekali meninggalkan sholat rasanya seperti sangat berdosa sekali, karena memang sebetulnya sangat berdosa. Itu yang pertama, kita didik anak kita supaya sholat dengan baik dan benar. Yang kedua, kita didik anak kita supaya membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan kalau bisa, ajarkan hafalan-hafalan Al-Quran walaupun surat-surat pendek. Di dalam hadis Rasulullah SAW berjanji, di dalam hadisnya kira-kira maknanya, la yu'adzibullahu al-qalba wa al-Quran. Allah tidak akan mengadab hati seseorang yang di situ ada hafalan Quran. Mungkin hafalan Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Fatihah, walaupun pendek-pendek, tetapi mungkin itu yang menyebabkan orang tidak diadab. Karena kalau malaikat umpamanya mengadab orang yang hafal Quran, mungkin saja hafalan Quran itu berarti menjaga sehingga tidak jadi diadab. Dan Allah, mudah bagi Allah untuk menjadikan seperti itu. Dan satu hal yang penting untuk kita sama-sama mengingatkan di hari-hari yang kita lalui saat ini, di mana anak-anak kita sudah tidak melaksanakan kegiatan di sekolah seperti biasa. Kemudian kita juga tidak beraktivitas di luar seperti biasa, lebih banyak di rumah. Di sini ada hikmah bahwa kita perlu memfokuskan kembali. Mungkin dahulu banyak sibuk di luar, kita lupa dengan anak-anak kita. Sekarang kita oleh Allah dikumpulkan kembali dengan keluarga kita supaya kita bisa mendidik langsung anak-anak kita oleh tangan kita sendiri. Mungkin sebelumnya kita titipkan ke madrasah, sebelumnya kita titipkan ke sekolah, sekarang kita sendiri yang akan mendidik langsung anak-anak kita. Kita mengajarkan bagaimana mereka sholat berjamaah dengan kita di rumah. Kita mengajarkan bagaimana anak kita membaca Al-Quran bertalaki kepada orang tuanya, menyetorkan hafalan kepada orang tuanya, dan belajar ilmu-ilmu agama, mengingatkan akhirat dan sebagainya. Orang tuanya sendiri sekarang yang punya kesempatan lebih besar dalam kondisi seperti ini, sehingga ada hikmah juga kita dalam kondisi banyak di rumah seperti sekarang ini. Di antara hikmahnya, kita bisa lebih banyak fokus mendidik anak dan istri kita. Kemudian sekarang kewajiban anak kepada orang tua sebaliknya. Yang pertama, ta'atul walidaini fi ghairi ma'siyatin lillahi ta'ala wal ihsan ilaihima. Seorang anak wajib taat kepada orang tuanya selagi bukan perkara yang maksiat, dan juga wajib berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Selagi orang tua kita tidak menyuruh maksiat, maka kita berkhidmat kepada keduanya. Karena peluang besar bagi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah adalah melalui khidmat kepada mereka. Apabila ibu kita telah tiada, apabila bapak kita telah tiada, kita kehilangan doa yang paling berkah sedunia, yaitu doa orang tua kita. Lebih berkah dari doa guru-guru kita, lebih berkah dari doa orang fakir miskin yang kita berikan sedekahnya, lebih berkah. Nah, karena selagi masih ada, kita khidmat, kita minta doanya, kita minta keridoannya, ya, insya Allah dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah perintahkan supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana, dan supaya berbuat ihsan, berbuat sebaik-baiknya memperlakukan kedua orang tua kita. Atau di dalam ayat lain disebutkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kita membersamai atau berinteraksi dengan orang tua dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bahkan menasihati pun harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama.
Yang kedua, wajib bagi seorang anak an-nafaqah lil walidaini in kana faqiraini. Umpama orang tua kita orang yang fakir, orang yang sudah tidak bisa mencari nafkah, wal waladu musiron, sedangkan kita sebagai anak orang yang diberi kemudahan rezeki, maka wajib kita menanggung nafkah mereka. Rasulullah bersabda, inna min atyabi ma akala rajul min kasbi. Sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Nah, wa waladuhu min kasbi, dan anak adalah bagian dari hasil usaha kita. Kita punya anak itu bagian dari kasab dari usaha kita kan. Maka anak itu boleh untuk kita minta sebagian dari rezekinya untuk kita. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, anta wa maluka liwalidik, engkau dan hartamu untuk orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum, sedangkan anak kalian adalah di antara kasab hasil usaha terbaik kalian. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Jadi apabila seorang anak sudah dewasa, sudah memiliki kemapanan dalam rezeki, dia wajib untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan juga ada beberapa hukum yang lain, insyaallah akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Tetapi pada pertemuan sekarang intinya seorang orang tua wajib kepada anaknya memberikan nafkah dan memberikan pendidikan terbaik. Kemudian seorang anak kepada orang tuanya wajib untuk taat pada selain maksiat dan wajib untuk menafkahi apabila orang tua dalam keadaan fakir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barakah dan manfaat untuk yang membacakan dan untuk yang menyimaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.